Shalom saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam program ini. Hari ini saya membacakan firman Tuhan lagi dari Yohanes pasal yang ke-15 ya, ayat 10 bunyinya demikian. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Kalau kita menuruti perintahnya, maka kita akan bisa tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Saya merasa sangat bersyukur bahwa kalau kita boleh hidup di dalam kasih-Nya Tuhan, dalam arti Tuhan akan memelihara kita, atau arti Tuhan akan melindungi kita, dalam arti Tuhan akan menyediakan segala sesuatu bagi kita, maka kita akan merasa sangat aman hidup ini, sangat bahagia dalam hidup ini. Yesus katakan, kalau kamu menuruti perintahku, kamu sudah bisa hidup di dalam kasih-Nya. Artinya dalam pemeliharaannya, penyertaannya, pertolongannya, penyediaannya, ya. Pertolongannya boleh terjadi dalam hidup kita. Mujizatnya boleh berlaku untuk hidup kita. Berkatnya boleh turun untuk kita. Karena di dalam kasih Tuhan itu begitu luar biasa baiknya. Begitu luar biasa indahnya hidup di dalam kasih Tuhan. Karena Tuhan yang begitu luar biasa besar, yang maha kuasa. Kalau kita hidup di dalam kasih-Nya Tuhan, di dalam kasih-Nya, kita aman, kita sangat beruntung, kita sangat bahagia mestinya, ya, karena kita berada dalam kasih-Nya itu. Karena Dialah yang akan menyediakan segala keperluan kita, akan melindungi kita, dan kita tidak takut di dalam segala bahaya, karena Dia akan menolong kita. Kita tahu kita berada di dalam kasih-Nya. Kalau kita mengerti kita hidup di dalam kasih-Nya, di dalam kasih-Nya Dia akan menolong kita, melindungi kita, menjauhkan kita dari yang jahat. Di dalam kasih Tuhan kita hidup. Dia akan menyatakan pertolongan demi pertolongan buat kita. Saya ingat akan Elia di perjanjian lama itu, ya, bagaimana dia mengasihi Tuhan. Orang Israel sudah meninggalkan Tuhan dengan menyembah Baal, ya. Dia masih mengasihi Tuhan. Dia nabi yang mengasihi Tuhan, tetap mencintai Tuhan, sekalipun hampir seluruh bangsa itu meninggalkan Allah Israel. Dia tetap setia kepada Allah Israel. Dan waktu itu Tuhan mendatangkan penghukuman melalui Nabi Elia atas orang Israel. Terjadi paceklik lah di Israel, di mana mereka telah meninggalkan Tuhan, meninggalkan kasih Tuhan, jadi tidak menaati perintah Tuhan orang Israel. Maka kasih Tuhan tidak dinyatakan buat mereka. Mereka mengalami penghukuman malah, ya, penghukuman yang mereka terima, yaitu ada kekeringan, ada paceklik. Tapi itu juga berdampak kepada Elia, tetapi Elia tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Itu luar biasa, ya, di dalam kasih Tuhan. Sekalipun waktu itu Elia sudah tidak ada makanan, tapi Tuhan suruh dia pergi ke sungai Kerit. Di situ ada air, kemudian setiap hari ada burung gagak mengantar makanan untuk dia. Mungkin itu McDonald, saya tidak tahu, atau ataupun burger yang lain yang dibawa oleh burung itu pagi, siang, sore, ada, ya, makanannya kayak catering yang dikirim untuk dia, ya, atau ada makanan yang lain yang Tuhan sediakan buat dia. Jadi selama paceklik itu berlangsung, Elia mendapatkan pemeliharaan kasih Tuhan, sampai binatang atau burung yang kirim makanan untuk dia. Luar biasa, ya. Tuhan membuat mujizat sampai menyatakan kasih-Nya yang begitu lupa, sampai akhirnya sungai itu kering. Kemudian Elia pindah lagi ke tempat lain. Tuhan sediakan lagi berkat buat dia ke rumah seorang janda di Sarfat, yang dimana mereka yang juga janda ini anaknya kekurangan juga, ya. Waktu itu sudah tinggal sedikit minyak, tapi Tuhan justru melalui janda ini akhirnya menyediakan makanan untuk dia, dan Tuhan membuat dia punya tepung sama minyak tidak habis itu, ya, kisahnya. Saudara sudah pernah dengar itu, ya. Wah, begitu luar biasa pemeliharaan kasih Tuhan kepada Elia pada waktu sedang mengalami masa-masa paceklik itu. Dia mengasihi Tuhan, Tuhan tetap pelihara dia di dalam kasih-Nya. Demikian juga kita hari ini, kita diminta untuk banyak-banyak mengasihi Tuhan, menuruti perintah Tuhan, maka kasih Tuhan
akan ada dalam hidup kita. Pemilihan Tuhan ada dalam hidup kita. Kita akan hidup di dalam kasih-Nya. Kita akan hidup di dalam kasih Tuhan. Artinya dalam pemberian Tuhan, penjagaan Tuhan, pertolongan Tuhan akan sampai. Mujizat Tuhan akan datang kepada kita yang mengasihi akan Tuhan. Marilah kita menuruti firman-Nya dan mengasihi Dia lebih sungguh lagi, terutama di tahun-tahun ini yang penuh dengan banyak bahaya, penuh dengan tantangan yang ada. Biarlah kita lebih sungguh-sungguh mengasihi Dia dalam hidup ini, sehingga kita mendapat pengasihan daripada Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan. Tuhan sertai kita, Tuhan berkati kita. Mari kita maju terus bersama Tuhan, mengasihi Dia dengan menuruti segala firman-Nya. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang.